Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akram Maiklan dengan NIM 21101140892 dengan kelas 08 TPLP 012. Tujuan saya dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah Interaksi Manusia dengan Komputer yang diberikan oleh Ibu dosen Intan Kumalasari, Eskom Mkom. Dalam video ini saya akan membahas materi tentang groupware, yaitu topik yang sesuai dengan ketentuan berdasarkan nomor akhir NIM saya. Berdasarkan melalui penjelasan ini, saya berharap dapat memahami dan menjelaskan bagaimana teknologi groupware dapat meningkatkan kolaborasi kerja serta kaitannya dengan interaksi manusia dengan komputer dalam dunia nyata. Sebelum kita masuk ke materinya, kita perlu ketahui dulu nih, apa itu groupware? Groupware adalah perangkat lunak kolaborasi yang memungkinkan sekelompok orang bekerja sama secara efisien, walaupun berada di lokasi yang berbeda. Dengan groupware, komunikasi, pembagian dokumen, hingga manajemen proyek dilakukan dalam satu platform. Contoh aplikasi yang menggunakan groupware ini yaitu ada di sini. Untuk memperdalam pemahaman tentang konsep groupware, mari kita lihat sebuah studi kasus yang terjadi di perusahaan konsultan IT yang bernama PT Sinergi Digital. Nah, di dalam PT Sinergi Digital ini, sebuah perusahaan konsultan IT yang berkembang pesat dengan 150 karyawan yang tersebar di 3 lokasi berbeda. Ada di Jakarta, di Bandung, dan di Surabaya. Nah, tim proyek ini sering melibatkan anggota dari lokasi yang berbeda dan berinteraksi dengan klien dari berbagai latar belakang. Kolaborasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan proyek-proyek mereka. Saat ini, PT Sinergi Digital ini mendapati beberapa tantangan dalam kolaborasi, yaitu ada 4. Yang pertama, ada komunikasi yang tidak efisien. Email sering menumpuk, sulit dilacak, percakapan penting, dan sering terjadi miskomunikasi. Yang kedua, ada masalah manajemen dokumen yang kacau. Dokumen proyek disimpan di berbagai tempat yang ada di server lokal, cloud pribadi, sehingga sulit mencari versi terbaru dan sering terjadi duplikasi. Yang ketiga, ada koordinasi rapat yang rumit. Nah, ini menentukan jadwal rapat yang cocok untuk semua anggota tim lintas lokasi yang sangat memakan waktu. Yang keempat, transparansi progres proyek. Nah, manajemen proyek kesulitan mendapatkan gambaran utuh tentang status pekerjaan masing-masing anggota tim. Manajemen PT Sinergi Digital menyadari bahwa groupware dapat menjadi solusi untuk mengintegrasi tantangan tersebut. Mereka berencana untuk mengimplementasikannya ke sebuah sistem groupware yang terintegrasi. Yang pertama, berdasarkan tantangan yang dihadapi PT Sinergi Digital, identifikasi 3 jenis fitur groupware yang paling krusial untuk diimplementasikan. Jelaskan mengapa masing-masing fitur tersebut penting dalam konteks permasalahan yang ada. Nah, 3 fitur groupware yang paling krusial ini, yang pertama ada fitur komunikasi terintegrasi. Nah, fitur ini sangat penting karena tim mengalami kendala dalam komunikasi yang tidak efisien akibat penggunaan email. Dengan fitur ini, tim bisa berkomunikasi melalui chat langsung, video call, dan diskusi grup, sehingga percakapan menjadi lebih terstruktur dan cepat. Yang kedua, ada fitur manajemen dokumen terpusat. Mengatasi permasalahan dokumen yang tersebar di berbagai banyak tempat, fitur ini memungkinkan seluruh dokumen proyek disimpan di satu tempat yang bisa diakses oleh semua anggota, mencegah duplikasi dan memudahkan pencarian versi terbaru. Yang ketiga, ada fitur penjadwalan monitoring. Dengan adanya fitur ini, koordinasi jadwal rapat jadi lebih mudah dan progres proyek bisa dipantau secara transparan oleh manajer proyek maupun anggota tim. Ini menjawab masalah kesulitan dalam menentukan
waktu rapat, dan minimnya visibilitas terhadap pekerjaan tim. Pertanyaan kedua, sertakan contoh spesifik dari aplikasi atau platform groupware yang mungkin cocok untuk masing-masing fitur yang tadi Anda sebutkan, dan jelaskan keunggulan serta keterbatasan dari pilihan tersebut untuk PT Sinergi Digital. Yang pertama, ada komunikasi terintegrasi, yaitu untuk aplikasi Microsoft Teams. Keunggulan dari aplikasi Microsoft Teams ini yaitu mendukung chat, panggilan suara atau video, serta integrasi dengan kalender dan dokumen. Cocok untuk perusahaan besar. Nah, kekurangan dari Microsoft Teams ini bisa membingungkan pengguna baru karena banyaknya fitur. Yang kedua, ada manajemen dokumen terpusat atau Google Drive. Nah, Google Drive ini keunggulannya kolaborasi real-time, mudah diakses dari berbagai perangkat, dan versi dokumen tersimpan otomatis. Kekurangan dari Google Drive ini membutuhkan koneksi internet yang stabil dan pengaturan akses yang hati-hati untuk menjaga keamanan data. Yang ketiga, monitoring proyek, yaitu dari Trello. Nah, aplikasi Trello ini keunggulannya visualisasi progres kerja dalam bentuk papan atau board. Sangat intuitif dan mudah digunakan oleh semua level karyawan. Kekurangan dari Trello ini kurang cocok untuk proyek yang kompleks tanpa integrasi tambahan seperti Gantt, chart, atau pelaporan otomatis. Pertanyaan nomor 3. Sebagai seorang calon sarjana yang akan menjadi bagian dari tim kantor di masa depan, analisis dan jelaskan secara singkat bagaimana pergeseran paradigma interaksi telah terjadi dari era Command Line Interface atau CLI menuju Graphical User Interface atau GUI, lalu ke Natural User Interface GUI, dan seterusnya. Menurut Anda, faktor-faktor kunci apa saja yang mendorong percepatan evolusi ini, misalnya kemajuan perangkat keras, kebutuhan pengguna, atau inovasi software? Nah, jawaban dari pertanyaan ini sebagai calon sarjana di bidang teknologi penting bagi kita untuk memahami bagaimana evolusi interaksi manusia dengan komputer telah berkembang dari waktu ke waktu. Pada awalnya, interaksi dilakukan melalui Command Line Interface atau CLI yang hanya bisa digunakan oleh orang-orang dengan kemampuan teknis tinggi. Kemudian, teknologi semakin berkembang menuju Graphical User Interface atau GUI yang memperkenalkan icon, menu, dan jendela, sehingga komputer menjadi lebih mudah diakses oleh pengguna umum. Selanjutnya, ada muncul Natural User Interface atau GUI yang memungkinkan interaksi lebih alami melalui sentuhan, gestur, serta suara, seperti yang kita temui pada smartphone, atau smart TV. Kini, kita memasuki era AI Interface, yaitu antarmuka berbasis kecerdasan buatan seperti chatbot dan asisten virtual yang dapat memahami konteks dan merespon secara otomatis. Percepatan evolusi ini didorong oleh beberapa faktor utama, yaitu kemajuan perangkat keras seperti layar sentuh dan sensor, kebutuhan pengguna yang semakin tinggi terhadap kemudahan pengguna, serta inovasi perangkat lunak yang terus dikembangkan agar lebih cerdas dan responsif terhadap perilaku pengguna. Kesimpulan dari materi groupware ini yaitu groupware merupakan solusi yang penting dalam dunia kerja modern, terutama bagi perusahaan dengan tim yang tersebar di berbagai lokasi. Melalui fitur-fitur seperti komunikasi terintegrasi, manajemen dokumen terpusat, dan monitoring proyek, groupware mampu meningkatkan efisiensi kolaborasi serta transparansi di dalam tim. Studi kasus PT Sinergi Digital menunjukkan bahwa tantangan-tantangan seperti miskomunikasi, dokumen yang tidak terorganisir, dan kesulitan dalam koordinasi dapat diatasi dengan mengimplementasikannya sistem groupware dengan tepat. Selain itu, pemahaman terhadap evolusi interaksi manusia
membantu kita dalam memahami bahwa kemajuan teknologi selalu diarahkan untuk membuat literasi menjadi lebih mudah, intuitif, dan efisien. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari Google, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif yang mendukung produktivitas tim secara optimal. Demikian penjelasan saya mengenai materi Google. Saya berharap materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita, khususnya dalam memahami pentingnya kolaborasi digital di era modern. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam